Sahabat pendidikan karakter, apakah memang benar dalam kurikulum Merdeka itu ada banyak jam kosong? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, hari ini kita akan coba mendengarkan cerita kecil seorang peserta didik dalam menjalankan proyek profil pelajar Pancasila. Karena anak ini tidak mau disebutkan namanya dan juga tidak mau terlihat wajahnya, maka saya hanya akan mendengarkan rekaman bagaimana anak-anak ini berpendapat tentang pengalaman mereka dalam menjalankan proyek profil pelajar Pancasila. Yuk kita dengarkan bagaimana pengalaman mereka tentang implementasi kurikulum Merdeka ini. Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Bagaimana pengalaman ketika pertama kali dulu kelas 10 mengalami kurikulum Merdeka? Apa yang dirasakan? Biasa aja. Biasanya gimana maksudnya? Ada bedanya nggak dengan yang sebelumnya? Lebih banyak tugas. Lebih banyak tugas. Cara ngajar gurunya beda nggak deh? Sama aja. Kayak nyiapin materi sama presentasi dari PowerPoint. Udah gitu doang. Terus menurut kamu kurikulum Merdeka itu menyenangkan nggak sih? Iya. Apa yang bikin kamu senang kurikulum Banyak jam Merdeka? kos. Hah? Banyak jam kos. Banyak jam kosong? Iya. Kok bisa itu? Kadang buat materi kan, kadang kalau materi project kan tanya gurunya mau project atau belajar. Kita biasanya project, hindari buat materi belajar. Misalnya bagian ada lagi bahas materi sulit, ya kita bahasnya project, lebih gampang. Jadi materi sulitnya nggak dibahas sama guru? Setelah selesai project. Jadi kayak siswa itu ngindarin belajar daripada itu mikir-mikir sulit dengan project. Loh, kalau misalkan ada materi sulit nih, terus ditanyain mau milih pelajaran atau proyek gitu. Terus kalau pas proyek bikin apa? Proyek pasti diskusi tentang proyeknya, ya diskusi tentang temanya dari yang diambil dari proyek itu. Enggak, jam kosongnya kenapa? Yang kosongnya itu kita ditinggal sama gurunya buat bahas diskusi tentang proyeknya. Jadi kayak gurunya pergi dari kelas, kita pada yang bahas diskusi, ada yang bahas, ada kadang yang main, ada yang keluar kelas gitu. Jadi dianggapnya jam kosong, jadi bebas gitu loh, free. Oh, jadi dianggap jam kosong, bebas, jalan-jalan. Emang gurunya nggak dampingi di kelas? Dampingi cuman ninggalin kelas bentar, tapi tahu-taunya udah pergi aja, udah nggak balik lagi ke kelas. Sahabat pendidikan karakter, cerita-cerita kecil ini tidak akan Bapak Ibu temukan di dalam narasi besar pencitraan kurikulum Merdeka yang keluar dari Instagram, website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun bagi saya kisah-kisah kecil ini menjadi bagian dari proses pembelajaran, bagian dari proses evaluasi. Meskipun cerita ini hanya cerita kecil, tetapi bisa jadi menunjukkan ya memang seperti itu fakta di lapangan. Proyek profil pelajar Pancasila dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai jam kosong. Dan bagi guru justru ini menjadi kesempatan untuk kabur dari ruang pengajaran sehingga para peserta didik itu ditinggalkan. Tentu, pembelajaran yang seperti ini bukanlah yang kita idealkan tentu saja. Tetapi cerita-cerita kecil ini harus tetap ada dan tidak boleh ditenggelamkan oleh cerita-cerita besar keberhasilan kurikulum Merdeka yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita perlu tetap mengakui bahwa ada kekurangan dan kelemahan. Untuk apa? Agar kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.